Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Zafar Rinaldi dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok perangkat yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi seperti fiber optik, kabel, atau gelombang radio. Perangkat yang terhubung dapat berupa komputer, printer, scanner, mesin, fax, handphone, dan lain-lainnya. Tujuan ada jaringan komputer adalah untuk mengirim dan menerima data yang disimpan di perangkat lain melalui media hubung. Perangkat ini sering disebut sebagai node. Sebuah jaringan komputer terbentuk ada 5 hal berikut. 1. Sender, pengirim, perangkat yang memiliki data dan perlu mengirimkannya ke perangkat lain yang terhubung ke jaringan. 2. Receiver, penerima, perangkat yang mengharapkan data dari perangkat lain di jaringan. 3. Media transmisi, media penghubung untuk mengharapkan data dari perangkat lain di jaringan. 4. Protokol, aturan yang disepakati dan pengirim dan penerima tanpa protokol. Dua perangkat dapat terhubung satu sama lain, tapi tidak dapat berkomunikasi. Protokol bertujuan untuk membangun komunikasi yang ada. 5. Message, pesan, data atau informasi yang perlu ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan wilayah cakupannya, jaringan dapat dibagi menjadi 3, yaitu Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, dan Wide Area Network atau WAN. 1. Local Area Network LAN. Jaringan ini adalah jenis jaringan yang sangat umum dan populer. Seperti namanya, LAN menghubungkan sekelompok komputer atau perangkat bersama-sama dalam area kecil seperti gedung dan kantor. LAN digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer pribadi melalui media komunikasi seperti twisted pair, kabel koaksial, dan lain-lain. Kecepatan transfer pada jaringan LAN relatif lebih cepat dan memberikan keamanan yang lebih tinggi. 2. Metropolitan Area Network MAN. Jaringan MAN menghubungkan beberapa LAN yang bersama-sama dan mencakup seluruh wilayah geografis seperti kota atau area kampus. Jenis jaringan ini memiliki jangkauan yang lebih luas daripada LAN. Kepemilikan dan manajemen jaringan MAN dapat ditandatangani oleh satu orang, tetapi lebih mudah dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang lebih besar. Kecepatan transfer data dan delay pada jaringan MAN berada pada rentang sedang. Adapun perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui MAN adalah modem dan kabel. Untuk jenis protokol yang paling banyak digunakan di MAN adalah RS-232, Frame Relay, ATM, ISDN, OC3, ADSL, dan lain-lain. 3. Wide Area Network adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti negara. Wide Area Network merupakan jaringan yang lebih besar daripada LAN dan WAN. Jaringan WAN tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi mencakup area geografis yang luas melalui saluran telepon, kabel fiber optik, atau satelit link. 4. Personal Area Network atau PAN adalah jaringan yang diatur untuk satu orang, biasanya dalam jarak 10 meter. Jaringan PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer untuk penggunaan pribadi. 5. Storage Area Network atau SAN. SAN adalah jenis lain dari jaringan LAN yang dirancang untuk menangani transfer dan penyimpanan data yang besar. 6. Virtual Private Network atau VPN adalah jenis jaringan pribadi yang dipakai untuk meningkatkan keamanan dan privasi saat mengakses jaringan yang asli. Arsitektur jaringan komputer. Arsitektur pada jaringan komputer terbagi atas 2 jenis, yaitu jaringan peer-to-peer dan client server. 1. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana semua komputer dihubungkan bersama dengan hak dan tanggung jawab yang sama untuk memproses data. Jaringan peer-to-peer berguna untuk lingkungan kecil, biasanya hingga 10 komputer. Kelebihan dari arsitektur jaringan P2P adalah
lebih murah karena tidak perlu menyediakan recitat server. Selain itu, jika satu komputer berhenti bekerja atau mati, maka komputer lain tetap dapat bekerja. Kelemahan dari P2P adalah tidak dapat mencadangkan data karena data berbeda di lokasi yang berbeda dan tidak memiliki sistem terpusat. Jaringan 2. Jaringan client server. Jaringan client server adalah model jaringan yang dirancang untuk pengguna akhir yang disebut client untuk mengakses sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain. Sebuah server melakukan semua operasi utama seperti keamanan dan manajemen. Jaringan server bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya seperti file, fotokopi, printer, dan lain-lain. Kelebihan jaringan client server adalah jaringan client server berisi sistem terpusat. Oleh karena itu, kita dapat membuat cadangan data dengan mudah. 2. Jaringan client server memiliki server khusus yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem secara keseluruhan. 3. Keamanan lebih baik di jaringan client server karena satu server mengelola sumber daya bersama. 4. Meningkatkan kecepatan berbagi sumber daya. Kelemahan jaringan client server. Jaringan client server cenderung mahal karena membutuhkan server dengan memori besar. 2. Server memiliki network operasi sistem NOS untuk menyediakan sumber daya kepada klien, tetapi biaya NOS sangat tinggi. 3. Membutuhkan administrator jaringan khusus untuk mengelola semua sumber daya. Macam-macam topologi jaringan komputer. 1. Topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain melalui saluran tertentu. Protokol yang digunakan pada topologi ini adalah AHCP, AD Host Configuration Protocol, dan DHCP, Dynamic Host Configuration System. Kelebihan pada topologi mesh ialah susunannya handal, kesalahan dapat diagnosis dengan mudah, data dapat diandalkan karena data ditransfer antar perangkat melalui saluran atau link khusus. 3. Memberikan keamanan dan privasi. Kekurangan pada topologi mesh ialah instalasi dan konfigurasinya agak sulit. Biaya kabel mahal karena banyak kabel dibutuhkan, karena itu topologi ini hanya cocok untuk jumlah perangkat yang sedikit. 2. Topologi star. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu hub melalui kabel. Hub ini adalah node pusat dan semua node lainnya terhubung ke dalam node pusat. Kelebihan pada topologi star ialah jika n perangkat terhubung satu sama lain dengan topologi star, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkannya adalah n. Jadi mudah untuk mengaturnya. Setiap perangkat hanya membutuhkan satu port, yaitu untuk terhubung ke hub. Oleh karena itu, jumlah total port yang dibutuhkan adalah n. Jaringannya adalah dapat diandalkan. Jika satu link gagal, hanya link itu yang akan terpengaruh, sedangkan yang lainnya tidak. Mudah untuk mengidentifikasi kesalahan dan isolasi kesalahan. Kekurangannya adalah jika konsentrator atau hub yang menjadi sandaran seluruh topologi mengalami kegagalan, seluruh sistem akan mogok. 2. Biaya pemasangan tinggi. Kinerja jaringan sangat bergantung pada hub. 3. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel. Topologi ini mentransmisikan data dari satu ujung ke ujung lainnya dalam satu arah. Tidak ada fitur dua arah dalam topologi bus. Kelebihan pada topologi bus ialah jika n perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi bus, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkannya adalah 1. Biaya kabel lebih murah dibanding dengan topologi lain karena hemat dalam penggunaan kabel. Kekurangannya ialah jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. Jika lalu lintas jaringan padat, maka akan meningkatkan tabrakan atau collision di jaringan. 3. Keamanannya lemah. 4. Topologi ring. Topologi ring membentuk cincin yang menghubungkan perangkat dengan dua perangkat tetangga. Untuk jumlah node atau perangkat yang terhubung cukup banyak, maka topologi ring membutuhkan sejumlah repeater. Kelebihan pada topologi star ialah kemungkinan terjadinya tabrakan antar jaringan dalam jenis topologi ini cukup kecil. Biaya pemasangan dan perluasan topologi ini cukup rendah. Kekurangannya ialah troubleshoot jaringan dalam topologi ini cukup rumit dan susah.
Penambahan stasiun antara atau penghapusan stasiun dapat mengganggu keseluruhan topologi. 5. Topologi tree. Topologi tree merupakan variasi dari topologi star. Topologi ini memiliki aliran data yang hierarkis. Dalam topologi tree digunakan protokol SAC, Standard Automatic Configuration, seperti DHCP dan SAC. Kelebihan topologi tree ialah memungkinkan lebih banyak perangkat untuk ditautkan ke satu pusat sehingga mengurangi jarak yang ditempuh oleh sinyal untuk datang ke perangkat. 2. Memungkinkan jaringan untuk diisolasi dan juga memprioritaskan komputer tertentu. Kekurangannya ialah jika pusat gagal, seluruh sistem gagal, biaya tinggi karena banyak pemasangan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.